Pengertian pencaksilat menurut IPSI adalah hasil budidaya manusia Indonesia untuk membela dan mempertahankan eksistensi atau kemandirian dan integritas atau kemanunggalan terhadap lingkungan alam dan sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Olahraga bela diri pencaksilat adalah olahraga asli Indonesia yang kini sudah dipertandingkan di tingkat ASEAN, Asia, dan kejuaraan dunia. Pertandingan pencaksilat mulai dilaksanakan secara nasional dan dimasukkan dalam acara Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-8 di Jakarta pada tahun 1973. Adapun istilah-istilah dalam pencaksilat, yang pertama adalah kuda-kuda, yang kedua sikap dan gerak, 3 langkah, 4 kembangan, 5 buah, 6 jurus, 7 sapuan dan guntingan, yang terakhir adalah kuncian. Yang pertama kuda-kuda. Posisi menapak kaki untuk memperkukuh posisi tubuh. Kuda-kuda yang kuat dan kukuh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan atau tendangan atau pukulan. Yang kedua adalah sikap dan gerak. Pencaksilat ialah sistem yang terdiri atas sikap atau posisi dan gerak-gerik atau pergerakan. Ketika seorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan dengan satu serangan yang cepat. Yang ketiga adalah langkah. Ciri khas dari silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting di dalam permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenal. Contohnya langkah 3 dan langkah 4. Yang keempat, kembangan. Gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan, mewaspadai gerak-gerik musuh, sekaligus mengintai celah pertahanan musuh. Kembangan utama biasanya dilakukan pada awal laga dan dapat bersifat mengantisipasi serangan atau mengelabui musuh. Seringkali gerakan kembangan silat menyerupai tarian atau dalam bahasa Sunda menyerupai ngibing atau berjoget. Kembangan adalah satu bagian penilaian utama dalam seni pencaksilat yang mengutamakan keindahan gerakan. Yang kelima adalah buah. Pencaksilat memiliki macam yang banyak dari teknik bertahan dan menyerang secara tradisional. Istilah teknik ini dapat disamakan dengan buah. Pesilat biasa menggunakan tangan, siku, lengan, kaki, lutut, dan telapak kaki dalam serangan. Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sandungan, sapuan,
mengunci, melempar, menahan, mematahkan tulang sendi, dan lain-lain. Nomor 6. Jurus. Pesilat berlatih dengan jurus-jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencaksilat dalam kurung buah saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan. Penggunaan langkah atau gerakan kecil tubuh mengajarkan penggunaan pengaturan kaki. Saat digabungkan itulah dasar pasan atau aliran seluruh tubuh. Nomor 7. Sapuan dan guntingan. Salah satu jenis buah atau teknik menjatuhkan musuh dengan menyerang kuda-kuda musuh, yakni menendang dengan menyapu atau menjepit atau menggunting kaki musuh, sehingga musuh kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dan yang terakhir adalah kuncian, teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat bergerak, atau untuk melucuti senjatamu. Unsur-unsur pencaksilat. Unsur-unsur yang terdapat dalam pencaksilat adalah sebagai berikut. 1. Olahraga. 2. Kesenian. 3. Bela diri. 4. Pendidikan mental kerohanian. 5. Persatuan menuju persaudaraan. Gelanggang dan perlengkapan dalam pertandingan pencaksilat. A. Perlengkapan gelanggang pencaksilat. Gelanggang dapat dilantai dan dilapisi matras tebal 5 cm, ukuran 10 meter x 10 meter, warna dasar hijau terang dan garis putih setebal 5 cm, bidang berbentuk lingkaran, diameter 8 meter, lingkaran tengah, diameter 3 meter. Meja dan kursi pertandingan, meja dan kursi wasit, formulir pertandingan dan alat tulis, jam pertandingan, gong dan bel, lampu babak, lampu isyarat berwarna merah, biru, dan kuning, bendera kecil berwarna merah dan biru, timbangan, lain-lain sesuai perlengkapan yang dibutuhkan. B. Perlengkapan bertanding pencaksilat. Pakaian, menggunakan pakaian pencaksilat warna hitam, sabuk putih, bed ipsi di sebelah kiri. Gerakan atau teknik dalam pencaksilat. Beberapa teknik kuda-kuda dan sikap variasi lain dalam pencaksilat antara lain sebagai berikut. B. Sikap pasang. Sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan. Sikap pasang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Sikap pasang merupakan hal yang penting dalam permainan dan pertandingan pencaksilat. Sikap pasang terdiri dari sebagai berikut. C. Sikap tangkisan. 1. Tangkisan atas. Salah satu tangan membentuk tinju. Posisi tangan berada di depan antara ubun-ubun dan kening, dengan tujuan memberi tangkisan yang dilakukan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan lawan. Yang nomor 2, tangkisan belah tengah. Tangkisan belah tengah dilakukan dengan kedua lengan dan mengarah keluar. Yang ketiga, tangkisan silang atas. Tangkisan yang menggunakan kedua lengan yang menyilang dengan perkenaannya sudut persilangan lengan, arahnya dari atas ke bawah dan sebaliknya. Nomor 4, tangkisan luar. Tangkisan luar dilakukan dengan membuang ke arah luar. Dan yang terakhir, tangkisan bawah. Tangkisan ini dilakukan dengan membuang arah ke luar.
D. Tendangan dalam pencaksilat. 1. Tendangan sabit dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran. Bagian yang dikenakan yaitu bagian punggung telapak kaki atau pangkal jari telapak kaki dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Nomor 2. Tendangan lurus yaitu tendangan yang menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran. Dan yang terakhir, tendangan T, hampir sama dengan tendangan lurus, yaitu menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit, telapak kaki, dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. E. Pukulan dalam pencaksilat. Pukulan dalam pencaksilat adalah serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Pada prinsipnya, segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat boleh digunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. F. Hindaran dalam pencaksilat. Yang pertama, hindaran hadap, menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap lawan. Yang kedua, hindaran sisi, menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menyamping lawan. Variasi dan kombinasi teknik pencaksilat. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua, masuk ke pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah pengayaan. Pesilat-pesilat yang akan bertanding biasanya memiliki pendamping-pendamping pesilat yang membantu pesilat mempersiapkan diri. Pendamping tersebut maksimal terdiri dari 2 orang. Pendamping pesilat bertugas memberikan nasihat serta membantu keperluan pesilat pada saat sebelum bertanding dan dalam waktu istirahat di antara babak.